Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Lesmana, asal Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan 5 tenses yang merupakan bentuk tugas dari mata kuliah bahasa Inggris. 5 tensesnya yaitu: yang pertama simple present tense, yang kedua present continuous tense, yang ketiga present perfect tense, yang keempat simple past tense, dan yang terakhir simple future tense. Pertama, simple present tense. Simple present tense merupakan perubahan pada bentuk kata kerja yang menunjukkan adanya kejadian yang terjadi secara berulang-ulang, seringkali, kebiasaan, atau hobi. Biasanya untuk kalimatnya ditandai dengan kata every day, every month, every Sunday, dan lain sebagainya. Untuk rumus simple present tense itu dikelompokkan menjadi 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk nominal dan yang kedua dalam bentuk verbal. Dalam bentuk nominal, untuk subjek I, you, we, they itu ditambahkan to be-nya am atau are. Sedangkan untuk subjek he, she, it itu ditambahkan to be-nya is. Untuk kalimat positif rumusnya subjek plus to be plus noun, adjective, adverb. Untuk kalimat negatifnya subjek plus to be plus noun, adjective, adverb. Untuk kalimat bertanya to be plus subjek plus noun, adjective, adverb. Baik, untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif, they are at home every night. They di sana sebagai subjek dan to be-nya itu are. Untuk kalimat negatif, kalian tinggal tambahkan not di belakang to be. They are not at home every night. Untuk kalimat bertanya, to be-nya itu di depan dan subjeknya setelah to be. Baik, untuk kalimat bertanya ada 2. Yang pertama, are they at home every night? Are sebagai to be, they sebagai subject. Ataupun yang keduanya, are they not at home every night? Tinggal ditambahkan not di belakang subject. Bentuk verbal. Untuk subjek I, you, we, they itu ditambah verb 1. Sedangkan untuk subjek he, she, it itu ditambah verb 1 plus s atau es. Untuk do itu berlaku untuk subjek I, you, we, they. Untuk does berlaku untuk subjek she, he, it. Baik, untuk rumus kalimat positif subjek plus verb 1 plus s atau es. Untuk kalimat negatif, subjek plus do plus does plus not plus verb 1. Sedangkan untuk kalimat bertanya, do atau does plus subjek plus verb 1. Contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif. We go to school every day. Karena di sana subjeknya we, maka verb 1-nya tidak usah ditambahkan s atau es. Untuk kalimat positif yang kedua, he goes to school every day. Karena di sana subjeknya he, maka verb 1-nya ditambahkan s atau es. Yang semula go ditambahkan es menjadi goes. Untuk kalimat negatif, cukup ditambahkan not di belakang do atau does. Yang pertama, we do not go to school every day. Yang kedua, he does not go to school every day. Sedangkan untuk kalimat bertanya, itu do atau does-nya di depan. Kemudian dilanjut sama subjek dan verb 1. Yang pertama, do we go to school every day? Yang kedua, does he goes to school every day? Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi.
Biasanya untuk kalimat ditandai dengan kata now, right now, today, dan lain sebagainya. Rumus present continuous tense. Untuk subjek I, you, we, they itu ditambah to be-nya am atau are. Sedangkan untuk subjek he, she, it itu ditambah to be-nya is. Untuk rumus kalimat positif, subjek plus to be plus verb 1 ditambah ing plus objek. Untuk kalimat negatif, subjek plus to be plus not plus verb 1 ditambah ing plus objek. Sedangkan untuk kalimat bertanya, to be plus subjek plus verb ditambah ing plus objek. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif. They are playing in the yard now. Karena di sana subjeknya they, maka to be-nya are. Kecuali kalau misalkan subjeknya she is playing in the yard now. Karena subjeknya she, maka to be-nya is. Dan playing di sana sebagai verb, verbnya itu play, kemudian ditambah ing. Dan in the yard now itu sebagai objek. Untuk kalimat negatif cukup ditambahkan not di belakang to be. Yang pertama, they are not playing in the yard now. Yang kedua, she is not playing in the yard now. Sedangkan untuk kalimat bertanya itu yang pertama itu to be di depan, kemudian dilanjut sama subjek. Yang pertama, are they playing in the yard now? Yang kedua, is she playing in the yard now? Yang ketiga yaitu present perfect tense. Present perfect tense merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan ada hubungannya dengan masa sekarang. Biasanya untuk kalimat ditandai dengan kata 2 times, 3 times, dan lain sebagainya. Rumus present perfect tense itu dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk nominal dan yang kedua dalam bentuk verbal. Dalam bentuk nominal, untuk subjek I, you, we, they itu berlaku untuk have. Sedangkan untuk subjek he, she, it itu berlaku untuk has. Untuk rumus kalimat positif, subjek plus have atau has plus been. Untuk kalimat negatif, subjek plus have atau has plus not plus been. Untuk kalimat bertanya, have atau has plus subjek plus been. Untuk contoh kalimat, yang pertama kalimat positif. I have been to Paris before. I sebagai subjek, maka berlakunya have. Sedangkan yang kedua, he has been to Paris before. Karena di sana subjeknya he, maka berlakunya has. Untuk kalimat negatif cukup ditambahkan not di belakang have atau has. Yang pertama, I have not been to Paris before. Yang kedua, he has not been to Paris before. Untuk kalimat yang bertanya, have I been to Paris before? Dan yang kedua, he has been to Paris before. Bentuk verbal. Untuk subjek I, we, you, they itu berlaku untuk have. Sedangkan untuk subjek he, she, it itu berlaku untuk has. Rumus kalimat positif, subjek plus have atau has plus verb 3. Untuk kalimat negatif, subjek plus have atau has plus not plus verb 3. Untuk kalimat bertanya, have atau has plus subjek plus verb 3. Contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif. I have drunk. I sebagai subjek, maka berlakunya have. Yang kedua, she has drunk. Karena di sana subjeknya she, maka berlaku has. Dan drunk di sana itu merupakan verb 3 yang tadinya verb satunya drink. Untuk kalimat negatif
tinggal ditambahkan not di belakang have atau has. Yang pertama, I have not drunk. Yang kedua, she has not drunk. Untuk kalimat bertanya, have atau has-nya di depan dan dilanjut dengan subjek. Yang pertama, have I drunk? Yang kedua, has she drunk? Yang keempat yaitu simple past tense. Simple past tense merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Biasanya dalam kalimat digunakan kata yesterday, last week, last month, dan lain sebagainya. Rumus simple past tense dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama bentuk nominal dan yang kedua dalam bentuk verbal. Dalam bentuk nominal, untuk subjek you, they, we itu berlaku to be-nya were. Sedangkan untuk subjek I, he, she, it itu berlaku to be-nya was. Untuk rumus kalimat positif, subjek plus to be. Untuk kalimat negatif, subjek plus to be plus not. Sedangkan untuk kalimat bertanya, to be plus subjek. Contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif, I was here last night. Karena di sana subjeknya I, maka to be-nya was. Yang kedua, they were here last night. Karena di sana subjeknya they, maka to be-nya were. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not di belakang to be, were atau was. Yang pertama, I was not here last night. Yang kedua, they were not here last night. Sedangkan untuk kalimat bertanya, to be itu di depan, kemudian di belakangnya subjek. Yang pertama, was I here last night? Yang kedua, were they here last night? Dalam bentuk verbal, untuk kalimat positif, subjek plus verb 2. Untuk kalimat negatif, subjek plus did plus not plus verb 1. Dan untuk kalimat bertanya, did plus subjek plus verb 1. Contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif, she went to Yogyakarta last month. She di sana sebagai subjek, went di sana sebagai verb 2. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan did sama not di belakang subjek, kemudian tadinya verb 2 menjadi verb 1. Menjadi she did not go to Yogyakarta last month. Dan untuk kalimat bertanya, did-nya itu di depan, kemudian dilanjut subjek plus verb 1. Menjadi did she go to Yogyakarta last month. Dan yang terakhir yaitu simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan dilakukan pada masa mendatang. Untuk kalimat biasanya ditandai dengan kata tomorrow, next week, next month, next Saturday, dan lain sebagainya. Rumus simple future tense dikelompokkan menjadi dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk nominal dan yang kedua dalam bentuk verbal. Dalam bentuk nominal, untuk subjek I dan we itu berlakunya untuk shall, sedangkan selain subjek I dan we itu berlakunya untuk will. Untuk rumus kalimat positif, yang pertama subjek plus will atau shall plus be plus complement. Yang kedua, subjek plus to be plus going to plus be plus complement. Untuk kalimat yang negatif, rumusnya yang pertama, subjek plus will atau shall plus not plus be plus complement. Yang kedua, subjek plus to be plus not plus going to plus be plus verb 1 plus objek. Sedangkan untuk kalimat bertanya, rumusnya yang pertama, will atau shall plus subjek plus be plus complement. Yang kedua, to be plus subjek plus going to plus be plus complement. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif. 1.
He will be at library tomorrow. Karena di sana subjeknya he, maka berlakunya will. Untuk kalimat positif yang kedua, he is going to be at library tomorrow. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not di belakang will atau shall atau di belakang to be. Yang pertama, he will not be at library tomorrow. Yang kedua, he is not going to be at library tomorrow. Untuk kalimat bertanya, maka will atau shall-nya itu di depan atau to be-nya di depan, kemudian dilanjut sama subjek. Yang pertama, will he be at library tomorrow? Yang kedua, is he going to be at library tomorrow? Dalam bentuk verbal, untuk rumus kalimat positif yaitu subjek plus will atau shall plus verb 1 plus objek. Yang kedua, subjek plus to be plus going to plus verb 1 plus objek. Untuk kalimat negatif rumusnya yang pertama, subjek plus will atau shall plus not plus verb 1 plus objek. Yang kedua, subjek plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus objek. Sedangkan untuk kalimat bertanya rumusnya yang pertama, will atau shall plus subjek plus verb 1 plus objek. Yang kedua, to be plus subjek plus going to plus verb 1 plus objek. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif. 1. He will go to Bandung tomorrow. Karena di sana subjeknya he, maka berlakunya will. Untuk contoh kalimat positif yang kedua, he is going to go to Bandung tomorrow. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not di belakang will atau shall ataupun di belakang to be. Menjadi 1. He will not go to Bandung tomorrow. 2. He is not going to go to Bandung tomorrow. Untuk kalimat bertanya, will dan shall-nya di depan atau to be-nya di depan, kemudian dilanjut dengan subjek. 1. Will he go to Bandung tomorrow? 2. Is he going to go to Bandung tomorrow? Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.